Halo semuanya, balik lagi bareng aku Surya. Nah, menyambut 2024 ini, aku mau nge-review ketiga saham second liner yang mungkin udah murah dan menarik. Kenapa second liner? Ya kalau ngomongin blue chip nanti dia lagi kan bosen. Jadi kita coba explore saham second liner murah yang menarik untuk di 2024. Kira-kira ada apa aja ya? Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Sebelum aku ulas ketiga saham ini, aku mau ngingetin dulu nih, cara screening ketiga saham ini gimana. Jadi aku nggak gunain matriks yang rumit-rumit banget. Aku cuman pakai beberapa matriks seperti pertama ada price to book value atau PBV yang dibandingkan dengan historis rata-rata 5 tahunnya serta sektoral saham terkait. Kedua, posisi debt to equity ratio-nya di mana aku prefer ke saham yang tingkat DER-nya ini kurang dari 0,5 kali agar resiko utangnya lebih rendah. Soalnya trauma sama kejadian Sri waktu itu. Ketiga, dividend yield. Ya, ini cuman untuk seleksi saham yang bagi dividen aja sih. Aku nggak ngarep gede-gede juga. Keempat, laba per saham atau EPS. Ini untuk langsung dapat screeningan saham yang EPS-nya tuh nggak rugi atau minus. Nah, dari keempat matriks itu, aku menemukan tiga saham second liner yang lagi murah dan menarik. Siapa saja ya mereka? Pertama, PLIN alias Plaza Indonesia Realty. PLIN ini menurutku adalah salah satu perusahaan properti yang sudah sampai tahap mature, di mana dia terus bertumbuh bukan dari jualan properti, melainkan dari recurring income-nya atau pendapatan berulang yang berasal dari seperti sewa gerai, sewa ruang perkantoran, dan sebagainya. Bayangin aja nih, dari 100% recurrent income-nya itu, PLIN bisa mendapatkan pendapatan hingga 947 miliar. Lalu laba bersihnya naik 46% menjadi 282 miliar. Gitu. Nah, namun saham yang begini nih yang udah terlalu mature, growth-nya juga nggak akan kemana-mana sih. Tapi dia ini juga salah satu yang rutin bagi dividen. Setahun mereka bisa 2 kali bagi dividen, yang kalau di total itu bisa mencapai 7-8% per tahun lah tingkat yieldnya. Menariknya lagi, segmen PLIN ini segmen menengah atas yang nggak akan ngefek kalau inflasi naik gitu. Secara valuasi historisnya sih PLIN ini udah di bawah rata-rata PBV 5 tahunnya ya di 0,95 kali. Kalau dilihat secara sektoral, PBV PLIN ini paling kecil ketiga setelah APLN dan juga BSDE. Masalahnya ada beberapa resiko di saham PLIN. Pertama, ini tuh saham gak liquid banget. Mau beli susah, terus mau jual juga susah. Jadi timbang bye-bye lah kalau mau masuk sini. Kedua, growth bisnisnya akan sangat bergantung dengan jumlah okupansi sewa dengan pelanggan hingga traffic di asetnya. Jadi kita nggak bisa ngarep pertumbuhan yang besar-besar banget. Nah, pertumbuhan kinerja PLIN di kuartal 3 ini sangat agresif karena adanya basis yang rendah di tahun 2022. Waktu itu masih ada PPKM, pandemi COVID, dan sekarang sudah bebas. Sehingga ada kenaikan aktivitas. Ketiga, ini nggak bisa dibilang resiko sih ya. Kalau delisting sukarela ya jadinya juga cuan juga karena bakal ada tender offer. Nah, masalahnya free float si PLIN ini di bawah ketentuan 7,5%. Jadi ada resiko disuruh nambah saham baru di publik atau delisting sukarela. Nah, itu aja sih untuk PLIN ini. Kedua, saham Inco yang bisa aku bilang adalah saham nikel yang paling murah saat ini dan skalanya itu besar. Apalagi Inco udah deal dapat perpanjangan kontrak baru di area tambangnya oleh pemerintah kan. Dan posisinya juga nggak ada perubahan signifikan. Jadi Min ID itu memang pegang 34% saham Inco. Tapi ada ketentuan dari Vale Canada dan Sumitomo kalau kepemilikan mereka tuh digabung secara hak suara. Sehingga mereka berdua tetap jadi pemegang saham pengendali. Meski Min ID pegang 34% saham Inco. Nah itu tadi yang di atas cerita lain lah. Nah sekarang kita akan bahas kenapa Inco ini menarik. Karena dia tuh nggak perlu pusing jualin hasil produksi kemana. Karena wajib ditampung oleh kedua pemegang saham pengendalinya, yakni si Vale Canada dan Sumitomo. Hasilnya kinerja Inco di kuartal 3 2023 tetap cemerlang meski harga nikel masih di bawah 20.000 USD per ton.
Per kuartal 3 2023 saja, laba bersih Inco itu naik 31% menjadi 221 juta USD. Nah, dengan kinerja yang masih tumbuh konsisten, harga saham Inco ini cuma dihargai 1,13 kali PBV. Secara historis posisi ini udah di bawah standar deviasi -1 dalam 5 tahun terakhir. Ini udah harga yang cukup murah dengan data-data historis tersebut. Nah, kita lihat secara sektoral, saham Inco juga yang paling murah dibandingkan dengan Antam, apalagi MBMA dan NCKL yang mahalnya banget. Inco juga bagi dividen, tapi ya nggak gede-gede banget lah ya. Nah, risiko dari saham Inco adalah masalah sensitivitasnya terhadap harga nikel dunia. Seperti saat ini harga Inco turun, ya ngikut sama tren harga nikel gitu. Apalagi kemarin dia baru didepak dari MSCI ya, jadi juga nambah tekanan jual tuh akhirnya. Nah, itu untuk Inco. Ketiga, Avia. Ini nih saham CET yang baru IPO di 2021-an kemarin. Saham CET yang cukup besar, tapi overall bukan pemimpin market share industri CET. Dia cuma mimpin market share-nya CET waterproof via no drop. Terus di mana menariknya? Harga saham Avia ini udah turun sekitar 48% dari level IPO-nya. Dari sisi kinerja, pertumbuhan Avia nggak sensasional sih. Per kuartal 3 2023 kemarin aja labanya cuma tumbuh 5%-an aja, jadi 1,14 triliun rupiah. Menariknya dari Avia adalah hubungannya dengan insentif PPN properti. Cuman ini sebenarnya butuh diriset lebih panjang lagi. Apakah dengan adanya permintaan rumah baru yang meningkat serta jelang musim hujan akan meningkatkan penjualan dari Avia atau tidak? Belum lagi kalau di 2024 nanti ada penurunan suku bunga. Wah, permintaan properti bisa naik, renovasi rumah juga bisa naik, sehingga bisa meningkatkan permintaan untuk Avia juga. Hanya saja ada satu risiko terbesar dan jadi alasan kenapa harga Avia turun terus. Aku curiga aja nih, Avia ini pas netapin harga IPO tuh udah mahal banget. Dia IPO tuh di harga Rp930 per saham. Dan saat ini per 1 Desember 2023 harganya tuh di Rp482 per saham. Dengan posisi harga saat ini aja itu PBV-nya sebesar 2,95 kali. Berarti saat IPO PBV-nya tuh bisa 5 kali. Lah kalau gitu berapa wajarnya? Jika melihat current book value per share-nya itu per kuartal 3 2023 itu ada di Rp162 per saham. Ya aku nggak mau matok rendah-rendah lah ya sampai 1 kali. Aku patok 1,5 kali PBV lah harga wajarnya. Itu udah menarik menurutku. Artinya harga menarik Avia itu sekitar Rp243 per saham. Nah, jika beneran dia akan sampai ke situ, harga saham Avia yang saat ini masih bisa turun lebih jauh lagi kan ya. Baru setelah itu menarik dan mulai naik lagi. Kecuali ternyata saat suku bunga itu mulai turun di 2024 sehingga membuat kinerja Avia tumbuh lebih cepat. Posisi saat ini bisa dibilang adalah posisi yang terbaik untuk masuk. Nah, dari ketiga saham ini, mana yang kamu tertarik untuk masuk atau udah watchlist atau malah udah jadi holder? Nah, kalau menurutmu perlu dibuat part 2 tentang cerita saham second liner murah lainnya, tulis di kolom komentar ya. Kalau banyak yang minat, aku akan bikinin lagi deh.